Assalamualaikum. Sekarang kita sudah menginjak materi tema 1 subtema 2 yaitu hewan sahabatku. Di sini nanti kita akan banyak membahas tentang hewan. Tetap jaga konsentrasi, jaga kesehatan dan semangat ya. Nah, materi pertamanya adalah tentang beberapa hewan khas ASEAN atau negara-negara di Asia Tenggara. Yang pertama yang banyak sekali itu adalah negara kita, yaitu Indonesia. Di sini ada berbagai macam hewan unik, khas, langka yang cuma ada di Indonesia. Contohnya bisa dilihat di gambar. Ada komodo, itu hanya ada di Indonesia. Kemudian ada orangutan di Kalimantan. Ada harimau Sumatera. Kemudian di situ ada juga badak bercula satu ya. Ada di ujung kulon, kemudian ada siamang, ada di Kalimantan, kemudian ada anoa, banyak ya binatang khas Indonesia. Kemudian yang kedua di situ ada burung, yaitu elang dada putih, itu merupakan hewan khas dari Brunei Darussalam. Di sampingnya ada binatang besar, itu adalah gajah, tapi itu gajah putih, binatang khas dari Thailand. Memang di sini juga ada gajah, tapi warnanya berbeda. Kemudian di bawah itu ada semacam kambing, tapi itu bukan kambing, itu namanya saola. Itu binatang khas dari Laos. Kemudian di sampingnya itu ada tarsius, mirip dengan orangutan, tapi jenisnya beda ya. Dia merupakan hewan khas dari Filipina. Kecil sekali, primata terkecil. Kemudian di sampingnya ada tapir. Kalau berbicara tentang hewan, pasti tidak luput dari materi perkembangbiakannya, yaitu cara supaya hewan tersebut mempertahankan jenisnya. Yang pertama melalui ovipar atau bertelur. Di sini ada contoh beberapa hewan yang bertelur. Ada beberapa jenis ular, kemudian buaya, kura-kura, tapi tidak semuanya ya. Ada hewan ular jenis tertentu yang nanti tidak ovipar. Kemudian berikutnya adalah vivipar atau beranak, melahirkan, istilahnya seperti itu. Di sini biasanya yang unik dari binatang yang vivipar itu adalah memiliki daun telinga. Kalau telinga kayaknya semua hewan punya, tapi hanya yang vivipar yang punya daun telinga. Jadi seperti manusia kan punya daun telinga, maka manusia juga melahirkan. Perkembangbiakan hewan yang ketiga adalah ovovivipar. Nah, apa itu? Itu adalah bertelur beranak. Istilahnya begini. Sebenarnya hewan tersebut itu awalnya bertelur, tetapi telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Jadi menetas di situ, nanti keluarnya seperti melahirkan, padahal sebenarnya dia bertelur. Di sini ada beberapa contohnya ya, kayak kuda laut, kemudian ada platypus, seperti yang saya sebutkan tadi ada beberapa jenis ular. Jadi kelihatannya seperti melahirkan anak-anak ular, tapi sebenarnya bertelur. Itu namanya ovovivipar. Dan yang nomor 4 di sini ada perkembangbiakan secara vegetatif, artinya tidak membutuhkan adanya hewan jantan dan betina. Dari satu tubuh hewan bisa berkembang menjadi anakan. Di sini ada 3 macam ya. Yang pertama itu dengan cara tunas, ada pada hewan hidra. Jadi dari satu tubuh nanti tiba-tiba akan muncul tonjolan di bagian tubuh yang lain membesar, kemudian setelah cukup nanti dia akan memisahkan dari induknya, itu yang dinamakan tunas, seperti pisang ya. Tapi bedanya kalau di hewan itu nanti tumbuhnya di salah satu bagian tubuh induknya. Kemudian yang kedua itu secara fragmentasi, yaitu memotong-motong tubuhnya untuk menjadi anakan. Itu ada pada planaria. Kemudian hewan yang ada di SpongeBob itu yaitu bintang laut, itu juga bisa dengan cara fragmentasi, membelah, maksudnya memotong-motong bagian tubuhnya. Kalau di tumbuhan mungkin semacam stek batang, jadi dipotong-potong batangnya nanti bisa tumbuh tanaman baru. Itu kalau di tumbuhan. Kalau di hewan namanya fragmentasi. Kemudian yang ketiga ada membelah diri.
Jadi di hewan juga ada yang membelah diri, contohnya amuba dari 1 membelah menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dan seterusnya. Tadi kita sudah mempelajari beberapa macam hewan khas dari beberapa negara di Asia Tenggara. Sekarang kita lanjut ke materi kegiatan ekonomi anggota ASEAN. Saya tidak menyebutkan semuanya, hanya beberapa contoh saja. Yang pertama, Brunei Darussalam itu terkenal sebagai negara penghasil minyak bumi dan termasuk negara kaya karena pendapatan per kapita penduduk di sana itu relatif tinggi dari sektor minyak bumi. Kemudian yang kedua adalah Filipina, dia terkenal dengan pertaniannya. Sebenarnya selain nanas, dia juga menghasilkan padi di situ. Di Indonesia juga ada nanas, tapi setiap daerah itu akan memiliki hasil pertanian yang berbeda, sekalipun jenisnya sama, tapi pasti hasilnya beda. Kemudian di Kamboja itu juga pertanian, malah mereka sudah menggunakan teknologi yang lumayan canggih untuk pertanian. Negara berikutnya adalah Singapura yang terkenal dengan sektor industrinya. Di sana ada berbagai macam industri yang dikembangkan oleh pemerintahnya. Meskipun Singapura juga memiliki perkebunan buah, tetapi jumlahnya tidak terlalu maksimal karena lahannya yang memang sempit. Negara berikutnya adalah Malaysia. Di Malaysia juga ada banyak sekali industri yang dikembangkan, tetapi di sini yang saya tonjolkan adalah kelapa sawit, karena dia termasuk salah satu pesaing Indonesia dalam sektor kelapa sawit. Di sana juga dihasilkan banyak sekali kelapa sawit ya. Negara berikutnya adalah Thailand yang terkenal dengan pariwisatanya. Di sana ada lebih dari 50 sektor pariwisata yang dikembangkan. Sebenarnya di Indonesia juga banyak tempat wisata yang bisa dikembangkan, hanya saja kurang maksimal dalam perawatan, dalam promosi, makanya belum bisa sebagus Thailand. Di Indonesia sebenarnya juga banyak industri ya, kayak semacam tekstil, batik itu, kemudian ada juga sektor minyak bumi, kemudian batu bara. Bahkan yang paling terkenal itu Indonesia juga merupakan penghasil emas di wilayah Papua. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kurang adanya usaha untuk mengembangkan sektor-sektor yang penting dari pemerintah pusat. Kegiatan ekonomi Indonesia, seperti tadi sempat saya singgung bahwa Indonesia itu sebenarnya kaya akan berbagai macam sumber daya alam, baik itu pertanian, perkebunan, kemudian pertambangan, perikanan, itu Indonesia kaya sekali, hanya saja memang kurang maksimal ya pemanfaatannya. Di sini ada macam-macam kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Kalau misalkan tinggalnya di sekitar pantai, itu umumnya nelayan, kemudian bisa juga pariwisata, kemudian bisa juga usaha membuat kerajinan. Kalau wilayahnya di sekitar gunung, maka usaha yang tepat adalah perkebunan, baik itu perkebunan teh, kopi, cengkeh, buah, macam-macam ya. Kemudian kalau tinggal di kota itu lebih banyak ke sektor industri, yaitu pabrik. Di sini ada banyak pabrik kan, mulai dari sepatu, sarung tangan, bahkan industri yang mesin juga ada sebenarnya. Kemudian tinggal sekarang bagaimana cara kita memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah itu supaya tidak menimbulkan kerusakan alam. Ini yang perlu dipikirkan oleh semua masyarakat Indonesia.